Dan dua surat ini ternyata kenapa kemudian Imam Nawawi rahimahullah menganjurkan kita menghafalnya, menganjurkan kita menjaganya, menganjurkan kemudian kita membiasakan kedua surat ini, karena dua surat ini nanti di hari kiamat ka'annahuma ghamamatan. Dua surat ini nanti akan menjadi dua gumpalan mendung yang akan menaungi orang ketika nanti berada di padang mahsyar. Siapa yang akan dinaungi oleh surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran? Adalah orang yang hafal dengan dua surat itu, orang yang mengamalkan dengan pesan yang ada di dalam dua surat tersebut, orang yang kemudian merutinkan untuk membaca dua surat tersebut. Itu pesan Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah terkait dengan dua surat yang kemudian istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والmuslimat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini Allah dudukkan kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Ahabul biladi ilallahi masajidullah. Tempat yang paling Allah senangi di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang Allah Subhanahu wa taala sukai, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang telah mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya akan membacakan wasadis wal ishrun. Adapun cabang iman yang ke-26, tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran menunjukkan satu di antara orang yang beriman dengan Al-Quran itu sendiri, yang menjadi salah satu peninggalan baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, Rasulullah SAW bertanya, man ahjaba ilaikum iman. Wahai para sahabatku, iman siapa yang paling kalian kagumi? Kata para sahabat, al-malaikah, keimanan para malaikat. Karena grafik keimanan para malaikat ini tidak pernah surut, tidak pernah turun. Lalu Rasulullah SAW memberikan jawaban, wa kaifa la tu'minuna wa hum inda rabbihim. Kalau para malaikat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan imannya tidak pernah surut karena mereka adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar. Lalu kemudian para sahabat mencoba untuk mencari yang lainnya sehingga mereka mengatakan, alhamdulillah, keimanan yang kami kagumi adalah keimanan para nabi. Tapi Rasul memberikan jawaban, wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Kalau para malaikat beriman kepada Allah, grafik imannya pun selalu bertambah karena mereka adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu. Jadi kalau dibimbing oleh wahyu, maka wajar grafik keimanannya selalu bertambah. Saat itu sahabat mencoba untuk mencari yang lainnya sehingga mereka tidak menemukan, melainkan dengan jawaban fanahnu ya Rasulullah. Tinggal kita, Rasul, sudah tak ada yang lainnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban, wa kaifa la tu'minuna wa ana bainakum halim. Bagaimana mungkin kalian tidak beriman sementara aku yang ada di hadapan kalian? Maknanya kalau sahabat beriman wajar karena Rasulullah SAW yang langsung menyampaikan. Lalu kemudian sahabat diam. Saat sahabat diam, Rasulullah SAW menyebutkan, kaumun yajibuna min ba'dikum. Tengoklah iman orang yang datang setelah kalian. Mereka tak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tak pernah langsung mendengarkan Al-Quran dari lisanku. Tapi fayu'minu fayajiduna suhufan
mereka hanya berjumpa dengan mushaf, mereka hanya berjumpa dengan Al-Quran, mereka beriman dengan apa yang ada di dalamnya. Dan tak mungkin kita bisa beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran kalau kemudian kita tidak membacanya. Maka membaca Al-Quran satu di antara cabang iman yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Dalam dokumentasi Imam Ahmad, baginda Rasulullah SAW bersabda, ahli Quran ahlullahi wa khassatuh. Bahwa ahli Quran, kata baginda Rasulullah SAW, adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Selain dia keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, mereka adalah orang-orang spesial Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Maka bagaimana kemudian menjadi ahli Quran? Kata Imam Nawawi, aijulasa'uhul muqarrabuna fi ghalibil ahwal. Orang yang kemudian duduk untuk membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran, cara dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian dia melakukan itu lebih banyak dibanding yang lain. Maka orang yang jumlah duduk dengan Al-Qurannya lebih banyak dibanding aktivitas yang lainnya, maka dia termasuk orang-orang yang duduk mendekatkan diri kepada Allah, dan dia termasuk bagian dari keluarga dan orang-orang spesial Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, wa qira'atun wal qira'atu bil mushafi ibadatun. Maka orang yang membaca mushaf, apa yang ada di dalam mushaf lalu kemudian kita membaca, itu salah satu di antara cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibadah yang bentuknya sholat, ada ibadah yang bentuknya kemudian kita melaksanakan umroh, haji, dan yang lainnya. Tapi ada ibadah juga yang ketika kita melihat apa yang ada di dalam mushaf, itu juga kemudian bagian dari ibadah. Ketika melihat apa yang ada di dalam mushaf dan membacanya adalah ibadah, maka disebutkan dalam hadis marfu dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, adimun nazra fil mushafi. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, biasakan untuk memandang mushaf. Jadi memandang mushaf dengan membiasakan diri untuk melakukannya, itu di antara perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memandang itu bukan hanya sekedar kita panjang di lemari lalu kemudian kita pandang, tapi bagaimana kemudian kita memandang apa yang tertulis di dalam mushaf, yang dimaksud adalah dengan membacanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca dengan melihat, dengan membaca tapi tanpa melihat, itu secara nilai lebih bermakna membaca sambil melihat. Karena ketika kita membaca sambil melihat, secara otomatis saraf kita yang berfungsi ketika kita melakukan itu lebih banyak dibanding hanya sekedar kita membaca apa yang ada di dalam hati. Kalau apa yang ada di dalam hati, paling tidak saraf mata, kita tidak fungsikan untuk kemudian memandang. Maka itulah yang kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Lalu kemudian wal jahru afdal minal israr, dan membaca Al-Quran dengan jahr, artinya mengeluarkan suara ketika kita membaca Al-Quran, itu lebih baik dibanding kemudian kita tidak mengeluarkan suara saat kita membaca Al-Quran. Membacanya dengan lirik, seperti orang yang berkomat kamit sahaja, itu tentu lebih afdal yang mana? Yang mengeluarkan suara. Tapi kata Imam Nawawi, haitsu la yakhafu ar-riya, dan membaca yang mengeluarkan suara asal dia bisa membebaskan diri dari riya. Kalau seandainya tak bisa membebaskan diri dari sifat riya, dari sifat pamer, maka tentu membacanya dengan pelan itu jauh lebih baik. Dalam dokumentasi Imam Turmuzi, baginda Rasulullah SAW bersabda, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis shadaqah. Orang yang membaca Al-Quran mengeluarkan suara atau kemudian disebut dengan jahr, itu seperti orang yang sedekah dengan terang-terang. Lalu kemudian sebaliknya, wal musirru bil Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan lirih, maka sama dengan dia juga bersedekah secara diam-diam. Itulah yang kemudian Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang kemudian bersedekah. Lalu setelah itu kata Imam Nawawi, hafiz ala qiraati Zahrawain Al-Baqarah wa ala Imran. Lalu kemudian hafiz. Lalu Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hafiz itu jagalah untuk membaca dua surat, yang surat itu disebut dengan Zahrawain. Zahrawain itu makna tekstualnya dua bunga. Jadi dua bunga di dalam Al-Quran yang kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani adalah surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Jadi kalau bisa kita rutin membacanya, kalau lebih bisa dari itu bagaimana kemudian kita menghafalkan dua surat ini. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Ali Imran. Insyaallah jamaah yang hadir nih hafal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim insyaallah hafal. Lalu 3 ayat terakhir juga hafal.
Kalau depan sudah dapat, belakang sudah dapat, kan tinggal tengahnya saja. Nah, tinggal tengahnya saja. Dan dua surat ini ternyata kenapa kemudian Imam Nawawi rahimahullah menganjurkan kita menghafalnya, menganjurkan kita menjaganya, menganjurkan kemudian kita membiasakan kedua surat ini, karena dua surat ini nanti di hari kiamat ka'annahuma ghamamatan. Dua surat ini nanti akan menjadi dua gumpalan mendung yang akan menaungi orang ketika nanti berada di padang mahsyar. Siapa yang akan dinaungi oleh surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran? Adalah orang yang hafal dengan dua surat itu, orang yang mengamalkan dengan pesan yang ada di dalam dua surat tersebut, orang yang kemudian merutinkan untuk membaca dua surat tersebut. Itu pesan Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah terkait dengan dua surat yang kemudian istimewa. Wa man arada ay yaqsimahullah min fitnatid dajjal, dan orang yang ingin agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari fitnah dajjal, di antaranya bagaimana menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Jadi orang yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan selamat dari fitnah, akan selamat dari fitnah dajjal. Dajjal ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya sahabat yang berjumpa dengan dajjal itu cuma Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Maka kalau kita tengok dalam beberapa riwayat hadis, kalau bertemu dengan dajjal pasti menceritakan Tamim Ad-Dari. Karena Tamim Ad-Dari ini satu di antara 40 orang yang terdampar di sebuah pulau saat melakukan perjalanan kapal waktu itu ombak besar. Lalu kemudian kapal terdampar di sebuah pulau dan satu di antara 40 orang itu adalah Tamim Ad-Dari. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, kalau kepada dajjal kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, selesai kita membaca tasyahud akhir dari 4 hal. Satu di antaranya adalah a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita diminta memohon perlindungan kepada Allah agar tidak ketemu dengan fitnah dajjal. Tapi dajjal ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tak bisa kita sematkan kepada seseorang tertentu. Tapi kemudian ada sifat-sifat yang dimiliki oleh dajjal itu. Di antaranya orang-orang yang mengaku menjadi nabi, itu di antara sifat dajjal. Lalu kalau kemudian kita ingin selamat supaya tidak menjadi orang yang menjadi pengikut orang yang mengaku menjadi nabi, maka selamatkanlah diri kita dengan menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Kalau setiap pekan, setiap Kamis malam Jumat kita membaca surat Al-Kahfi, maka berharap sebelum kita wafat 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi itu sudah hafal, sehingga kita sampai wafat termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari fitnah dajjal. Wa yahrumu nisyanul Qur'an idza lam sir hifzu, dan tidak diperbolehkan atau kalau hukumnya haram kita melupakan Al-Quran yang sudah kita hafal. Di Al-Quran yang sudah kita hafal, jaga supaya kemudian kita tidak lupa. Kalau seandainya lupa, maka tanggung jawab kita mengulang untuk menghafal. Kenapa perlu kita menjaga hafalan kita? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita sudah berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang Allah perintahkan kita untuk mengulang, kita melakukannya di akhirat itu hanya membaca Al-Quran. Selainnya Allah tidak akan pernah meminta kita mengulangnya. Allah tidak akan pernah meminta kita untuk mengulang sholat kita, untuk mengulang puasa kita, untuk mengulang tawaf kita. Allah tidak minta. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala minta adalah untuk mengulang Al-Quran yang dahulu di dunia pernah kita baca. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan iqra wa rattil kama turattil fid dunya. Bacalah, baca jugalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil waktu engkau di dunia. Jadi satu-satunya yang Allah perintahkan untuk mengulang hanya membaca Al-Quran. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah nanti di akhirat ada mushaf? Nah, itu aja pertanyaannya. Apakah nanti ada mushaf? Apakah mushaf ini juga akan ada di kampung akhirat? Maka jawabannya tidak ada. Kalau jawabannya tidak ada, maka Al-Quran yang mana yang akan kita baca? Al-Quran yang akan kita baca di akhirat nanti adalah Al-Quran ma fis sudur, Al-Quran fis sudur, Al-Quran yang ada di dalam hati. Itulah kenapa kita perlu diajarkan untuk menjaga apa yang kita hafal, supaya sampai wafat yang kita hafal itu tidak hilang, dan ketika Allah memerintahkan kita untuk membacanya, ada yang kita baca yang sekarang sudah ada di dalam dada kita. Lalu kemudian menentukan bagaimana posisi kita di dalam surga tergantung pada akhir yang akan kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang akan kita baca di hadapan Allah apakah 114 surat? 114 surat tentu untuk para hafiz, orang-orang yang hafal Al-Quran.
Kita yang mungkin hanya belasan surat, atau mohon maaf mungkin 20-an atau 30-an surat, maka posisi kita akan berhenti pada ayat yang kita baca, pada surat yang kita baca kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan kita dalam menjaga apa-apa yang sudah kita hafal. Semoga Allah wafatkan kita dalam proses untuk menambah apa yang kita hafal, karena itulah yang akan menentukan setinggi apa derajat kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian Bapak Ibu yang saya bacakan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Semoga uraian singkat ini bermanfaat. Untuk kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum